Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirnya kami dari kelompok 4 ingin membahas terkait pengerjaan yang sudah kami kerjakan sebelumnya. Di sini kami mengerjakan latihan soal pada chapter 7 mengenai cash unreceivable. Sebelum itu, perkenalkan saya terlebih dahulu. Saya Masyarani Savana dengan akhiran NPM 198. Jadi di sini saya terdapat mengerjakan latihan 7.2 pada nomor 1. Nah, pada soal itu sudah diketahui bahwa account receivable yaitu terdiri dari 53.000 dolar dan untuk allowance for the full account itu ada 4.000 pada yang berada di debit, lalu ada estimasinya itu 7%. Nah, kita di sini itu pada nomor 1 ini diminta untuk mencari atau menyesuaikan bad debt expense for 2022. Nah, untuk menghitung bad debt expense-nya, kita harus mencari target ending balance in the allowance account. Jadi target ending balance-nya itu yang nanti akan digunakan untuk perhitungan bad debt expense-nya ini gitu. Nah, untuk mencari target ending balance-nya, kita rumusnya itu ada gross account receivable dikalikan dengan persenan estimasi. Jadi, 53.000 dolar dikalikan dengan 7% mendapatkan 3,710. Nah, saldo ini tuh harus berada di posisi kredit. Karena saldo yang debit pada akun penyisihan itu menunjukkan bahwa penghapusan piutang sebelumnya itu lebih besar dari cadangan yang ada. Jadi ini. Nah, jadi ini tuh kita menghitung target ending balance ini untuk untuk membuat saldo ini allowance-nya ini harus berada di kredit seperti itu. Hasilnya 3,710 ini. Lanjut kita menghitung bad debt expense-nya. Nah, untuk menghitung expense atau bebannya ini yaitu allowance atau saldo debit saat ini, yang saldo debit tadi kan 4.000 nih di debit tuh. Ditambahkan dengan target saldo yang ada di kredit. Ini yang di kredit. Nah, jadi 4.000 ditambahkan dengan 3,710. Nah, ini kenapa ditambah? Karena dia berada di debit. Karena allowance-nya ini di keterangan dari debit. Nah, kalau misalnya dia di kredit, yang sebelum penyesuaian ini, dia dikurang. Nah, di sini ditambah karena dia di debit yang awal sebelum di perhitungan ini ya, sebelum perhitungan paket ending balance ya, gitu. Jadi, 4.000 ditambahkan dengan 3,710 dapatnya adalah 7,710 dan itulah hasil dari bad debt expense-nya. Hasil akhirnya ini saldo penyisiannya akan menjadi 3,710 di sisi kredit sesuai dengan target estimasi gitu. Nah, untuk jumlah penyesuaiannya itu ada bad debt expense di debit 7.710 dan untuk allowance for the full account-nya berada di kredit itu 7.710. Nah, sesuai tuh. Jadi ini kan target ending balance in the allowance account ya. Jadi ini in the allowance account ya, target ending balance-nya. Kreditnya kan harus di kredit. Nah, berarti sesuai sudah. Ini allowance-nya sudah di kredit dan PDEPS-nya udah di debit. Karena dia beban. Beban tuh pasti di debit gitu. Jadi makanya ini kita harus menghitung agar akun allowance ini berada di kredit. Seperti itu. Simpelnya seperti itu. Terima kasih. Pada soal nomor 2, kita diminta untuk menghitung nilai realisasi kas atau cash receivable value dari piutang usaha. Diketahui akun receivable sebesar 1.750.000 dan estimasi piutang tak tertagih sebesar 180.000. Untuk menghitung nilai realisasi kas, kita menggunakan rumus yaitu piutang usaha dikurangi estimasi piutang tak tertagih, sehingga perhitungannya adalah 1.750
dikurangi 180.000, hasilnya sebesar 1.570.000. Nah, di situ kita terdapat saldo cadangan sebesar 125.000, itu tidak digunakan karena merupakan saldo lama sebelum penyesuaian, sedangkan yang dipakai adalah estimasi terbaru yaitu 180.000. Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai realisasi kas dari Lutang Stewart Corp pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar 1.570.000. Baik, perkenalkan, nama saya Iqbal Pratama Yoga dengan NPM akhir 066. Di sini saya akan mengerjakan yang nomor 2. Pada soal, Sorko menyediakan cadangan piutang tak tertagih berdasarkan 4% dari piutang bruto yang memiliki saldo sebesar $1.500.000. Pada akhir tahun, data berikut tersedia untuk tahun 2022. Berapakah saldo cadangan piutang tak tertagih pada tanggal 31 Desember 2022? Jawabannya adalah yang pertama diketahui, yang pertama saldo piutang bruto pada akhir tahun sebesar $1.500.000, presentasi cadangan sebesar 4%, penjualan kredit selama tahun 2022 sebesar $4.400.000. Yang keempat, cadangan piutang tak tertagih pada tanggal 1 Januari tahun 2022 sebesar $17.000. Penagihan piutang yang dihapus pada tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2021 sebesar $8.000, dan piutang pelanggan yang dihapus selama piutang tak tertagih pada tahun 2022 sebesar $30.000. Yang ditanyakan, berapakah saldo cadangan piutang tak tertagih pada tanggal 31 Desember 2022? Jawabannya adalah yang pertama, saldo piutang bruto pada akhir tahun dikali persentase cadangan, yang dimana saldo piutang bruto akhir tahun ini sebesar $1.500.000 diketahui pada soal, dikalikan persentase cadangan sebesar 4% dan ketemulah hasil $60.000. Jadi saldo cadangan piutang tak tertagih pada Sorko pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar $60.000. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Jadi saya akan menjelaskan soal P7.2 LO3 yang nomor 4. Jadi di sini soalnya Dirjen Insurance ini mulai beroperasi pada tanggal 1 Januari 2022. Selama tahun pertama operasinya, perusahaan mencatat beban piutang tak tertagih sebesar $84.000. Selain itu, perusahaan juga melakukan penghapusan piutang write off yang benar-benar tidak tertagih sebesar $24.000. Pada akhir tahun 31 Desember 2022, perusahaan melaporkan nilai realisasi cash atau cash realizable value atau net realizable value dari piutang usahanya sebesar $950.000. Jadi pertanyaannya, berapakah saldo piutang usaha bruto atau gross account receivable milik Dirjen Inc pada tanggal 31 Desember 2022? Jadi intinya kita diminta untuk mencari saldo piutang bruto atau gross account receivable milik perusahaan pada akhir tahun pertama mereka beroperasi 2022. Jadi kita pakai rumus piutang bruto kurangi cadangan sama dengan piutang bersih. Di sini kan kita mencari piutang bruto ya. Otomatis piutang bersih ditambah dengan cadangan, hasilnya piutang bruto. Di sini pada tanggal 31 Desember akun kita tulis saja beban piutang tak tertagihnya $84.000 dikurangi dengan penghapusan piutang atau write off $24.000. Hasilnya saldo akhir cadangan piutang tak tertagih $60.000. Terus lalu kita tambah dengan nilai realisasi kas atau net realizable value $950.000. Hasilnya saldo piutang usaha bruto
gross atau gross, yaitu hasilnya 1.010.000 dolar. Untuk selanjutnya akan dijelaskan akan dibahas oleh partner saya. Saya Laras Pramudita dengan MPM akhir 203. Nah, jadi di sini aku akan menjelaskan bagaimana cara menentukan bad debt expense dengan menggunakan metode persentase piutang. Nah, jadi yang pertama saya di sini ada account receivable yang berjumlah 310.000, lalu ada allowance for doubtful accounts yakni atau saldo awal sebesar 14.000, lalu ada persentase tak tertagih sebesar 3% dari accounts receivable itu sendiri. Nah, selanjutnya kita akan menghitung allowance yang sebenarnya. Nah, dari sini ada rumusnya, yakni allowance yang diinginkan sebenarnya persentase dikali accounts receivable, yang berarti 3% dikali 310.000 yang hasilnya 9.300. Lalu selanjutnya saya akan membandingkan dengan saldo sekarang. Nah, saldo sekarangnya itu kan ada 14.000. Nah, seharusnya itu 9.300. Nah, dari sini dikurangilah 14.000 dikurangi 9.300 yang hasilnya 4.700. Karena allowance terlalu besar, maka perlu dilakukan penyesuaian dengan cara menguranginya. Karena itu bad debt expense-nya itu pada saat ini bernilai negatif karena allowance-nya terlalu besar. Nah, jadi hasilnya minus 4.700. Lalu ada jurnal penyesuaiannya. Yang pertama di debit ada allowance for doubtful accounts, lalu yang terakhir sebesar 4.700, lalu yang di kreditnya ada bad debt expense sebesar 4.700. Baik, pada kali ini saya akan menjelaskan eh, hasil diskusi dari kelompok kami pada P713 LO6, yaitu rekonsiliasi bank dan ayat jurnal penyesuaian. Berikut merupakan soal dan kita disuruh untuk menyiapkan rekonsiliasi bank tanggal 30 Juni 2022 dan ayat jurnal penyesuaian. Baik, yang pertama kita akan membahas rekonsiliasi bank tanggal 30 Juni 2022. Yang pertama, ada saldo pada sisi laporan bank, ada saldo per laporan bank sebesar 4.150 dolar, lalu ditambah dengan setoran dalam perjalanan pada keterangan nomor 3 sebesar 3.390 dolar. Kenapa ditambah? Karena uang ini sudah diterima perusahaan pada 30 Juni, tapi bank baru memprosesnya tanggal 2 Juli, jadi posisi uang sebenarnya sudah bertambah. Lalu selanjutnya kita kurangkan dengan cek yang masih beredar, yang sudah tertera pada keterangan nomor 4 sebesar 2.136,5 dolar. Kenapa dikurangi? Karena perusahaan sudah menulis cek untuk membayar orang lain, tapi orang tersebut belum mencairkannya ke bank, maka saldo harus dikurangi untuk mencerminkan kewajiban ini. Total kita akan mendapatkan saldo bank yang setelah disesuaikan sebesar 5.403,95 dolar. Lalu pada sisi buku perusahaan, yang pertama ada saldo berbuku sebesar 3.969,85 dolar. Lalu kita tambahkan Pak dengan penagihan piutang wesel sebesar 1.200 dolar dan ditambah dengan bunga 36 dolar yang setelah ada di keterangan nomor 2. Setelah total kita akan mendapatkan angka 1.236 dolar. Lalu kita tambahkan dengan kesalahan cek nomor 747 yang seharusnya 58,20 dolar, tapi oleh perusahaan dicatat sebesar 582 dolar yang telah dijelaskan pada keterangan nomor 7 sebesar 523,8 dolar.
Lalu ditambah dengan kesalahan cek pelanggan yang seharusnya $90 tapi dicatat hanya $60. Sehingga ada sisa lebihan $30. Lalu selanjutnya beban administrasi bank sebesar $25 dan biaya sebesar $5,5 yang ada di keterangan nomor 1 dan 2. Setelah ditambah, dijumlah mendapatkan angka $30,5. Karena ini beban maka dikurangi. Selanjutnya ada cek kosong sebesar $253,2 yang dijelaskan pada keterangan nomor 5. Kurangi karena perusahaan mengira sudah menerima pembayaran dari pelanggan, tapi ternyata saldo pelanggan tersebut tidak cukup, maka bank membatalkan setoran tersebut. Lalu selanjutnya ada kesalahan cek nomor 747 yang seharusnya $491 dicatat oleh bank hanya 419. Maka dikurangi karena bank mencatatnya kurang dari angka yang seharusnya. Setelah ditotal, kita akan mendapatkan saldo buku yang telah disesuaikan sebesar $5.403,95. Selanjutnya, perintah yang B yaitu menyusun ayat jurnal penyesuaian pada tanggal 30 Juni akun kas sebesar 1.230,5 dan beban administrasi bank yaitu biaya penagihan sebesar 5,5 pada piutang wesel yang pokok sebesar $1.200 dan pendapatan bunga sebesar $36. Ini tuh mencatat penagihan wesel oleh bank dan biayanya. Lalu pada tanggal 30 Juni kas sebesar 553,8 pada peralatan atau koreksi cek nomor 747 sebesar 523,8 dan piutang usaha yang koreksi cek pelanggan sebesar $30. Ini merupakan koreksi kesalahan pencatatan, penerimaan, dan pengeluaran. Lalu pada tanggal 30 Juni, beban administrasi bank sebesar $25 dan piutang usaha atau cek kosong sebesar 253,2 dan peralatan koreksi cek nomor 742 sebesar $72 pada kas sebesar $350,2. Ini mencatat biaya bank, cek kosong, dan kurang catat peralatan. Baik, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.